Membahas tentang kebersihan akuarium kita ya, tentang kita mesti ganti air, kapan kita bersihinnya, kapan kita gosoknya, dan kapan kita mesti bersihin filternya. Banyak lah hal yang bakal kita bahas. Halo semuanya, balik lagi bersama gua Hans dari Trans Aquatic. Jadi teman-teman, kontes aci sudah selesai dan kita akan memberikan edukasi lagi, dan edukasinya gua rasa akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua nih. Ada beberapa hal, konten kali ini akan membahas tentang kebersihan akuarium kita ya, tentang kapan kita mesti ganti air, kapan kita bersihinnya, kapan kita gosoknya, dan kapan kita mesti bersihin filternya. Banyak lah hal yang bakal kita bahas. Kita bakal bahas tentang ini dulu. Akuarium itu berapa lama sih kita harus kuras? Oke, kebetulan nih kalau misalnya ini kan lagi nguras nih. Nah, kalau di Trans Aquatic ini kebetulan ngurasnya 1 hari 1 kali. Tapi kalau buat teman-teman di rumah, gue sangat merekomen misalnya 3 hari sekali atau paling lama 1 minggu 1 kali. Semakin lama kalian ngurasnya, maka akan dibutuhkan media yang lebih bagus lagi teman-teman. Tapi kalau kurasnya rajin setiap hari, ya medianya bisa dibilang agak pas-pasan tapi masih oke lah ya, asal dibersihin setiap hari teman-teman. Terus cara membersihkannya tuh gimana sih, dan kita harus pakai apa? Oke, ini kalau ini kebetulan ini karyawan saya Mas Abi lagi nguras-nguras nih dia lagi membersihkan kotorannya, disedot-sedot terlebih dahulu. Di sini kita bersihin kotorannya terlebih dahulu. Habis itu kita biasa gosok nih, Mas Abi. Biasa gosok pakai apa nih Mas Abi? Pakai kapas. Mana kapasnya tuh? Nah, ini contohnya, coba. Ini kan kapas yang biasa digunakan nih. Nah, coba digosok. Nih kebetulan ada lumut-lumutnya nih, terlihat nih. Coba digosok nih, bentar ya guys. Ini ada lumutnya dan akan digosok nih. Pertama kita gosok dari pipanya dulu, pipa lagi pompa. Dari pompanya terlebih dahulu, kita gosok terlebih dahulu. Takutnya ada lumut yang menempel di sana atau kotoran yang menempel di sana. Jadi kita benar-benar bersihin dulu pompa-pompanya. Habis itu barulah kita akan membersihkan kaca akuarium secara keliling, karena kalian teman-teman lihat deh, ini dalam 1 hari aja dia lumutnya udah sebanyak ini gitu loh. Apalagi kalau lagi di tanning ya. Oh, apalagi kalau lagi di tanning. Kalau lagi nggak di tanning mendingan lah ya, masih lebih baik teman-teman. Cuma kalau lagi tanning emang biasa tuh lumutnya sebanyak itu tuh, lagi dibersihin tuh. Kalau lagi tanning wajib lah ya, gue. Wajib. Seenggaknya 2 hari sekali udah dibersihin. Nah, kenapa sih kita harus ngebersihin ketika lebih rutin ketika kita lagi tanning? Ada alasannya teman-teman. Kita nggak bersihinnya karena kadang sinar lampu kita tuh terhalang sama cahaya lampu tanning kan kita sinarin. Nah, kalau lumutnya nggak kita bersihin itu biasa terhalang tuh. Jadi intensitas cahayanya yang pas kita lagi tanning itu biasa tuh agak berkurang masuk ke dalam. Tertutup lumut lah ya. Tertutup lumut. Makanya kita harus lebih sering-sering dalam artian bersihin tank kalau lagi tanning. Biar kita kan mau ikan arwana supret kita merah kan. Biar dia lebih cepat merah. Intensitas cahayanya lebih masuk lagi ke dalam, jadi kita mesti rajin-rajin bersihinnya. Nah, ini kita habis sedot kotoran, kita gosok keliling kayak gini biasanya. Habis digosok keliling, biasa kita ini nunggu kotorannya turun dulu kan ya. Nunggu kotorannya turun, habis itu disedot lagi, karena tuh kayak gitu ada yang terbang-terbang kan. Nah, kalau diisep kan agak susah tuh yang hitam-hitam tuh. Kan agak susah, jadi kita gosok dulu, kotorannya turun, habis itu disedot lagi teman-teman. Nah, oke, berlanjut teman-teman. Ini kan ada tank yang tadi kita lagi kuras-kuras ini. Kalau tank 1,20 m, ini adalah tank khusus tanning menurut gua. Jadi kayak treasure box gitu, ukurannya tuh 120 kali lebar 60, tingginya 50, tapi tinggi air kurang lebih biasa di kisaran 40 ya teman-teman. Jadi list aquarium ini nih di atas ini biasa jaraknya 10 cm nih, 10 apa 12. Jadi kurang lebih lah, airnya kurang lebih 40 cm teman-teman. Nah, kedua, filtrasi. Filter apa sih yang harus kita gunakan? Kebetulan di sini ada beberapa filtrasi yang kita pakai. Kalau filtrasi yang semi advance, jadi kita pakainya di sini ada kapas putih. Harusnya habis itu di bawahnya nih pakai si SF Matte ini nih. SF Matte tuh yang hijau-hijau ini. Kemudian di sini Bioball atau Lotus Ring teman-teman. Kalau lebih jelasnya lagi, mungkin bisa kita lihat di sebelah sini nih. Ini kayaknya lebih mudah untuk dilihat guys. Nah ini. Nah, kurang lebih kalau filtrasi itu penggunaannya kayak gini teman-teman. Ini kan gua kebetulan pakai 2 nih. Ini gue isi biofoam dulu atasnya nih yang busa hitam ini, kemudian kapas putih, kemudian SF Matte. Nah, ini Lotus Ring ini tuh sebenarnya ada yang ukuran besarnya, cuma yang gue pakai di sini adalah ukuran kecilnya. Jadi Lotus ini tuh sebagai rumah bakteri ya.
Dia udah ada bakteri starternya lagi, bakteri starternya langsung, jadi bisa langsung digunain. Kadang kita bingung tuh dapat bakteri starternya dari mana sih teman-teman. Nah, kalau beli Lotus ini dia langsung dapat nih. Bakteri starternya sebelah mana sih? Nih, kelihatan nggak? Tuh, yang ini nih. Oke, ini. Nah, ini kurang lebih ini rumah bakterinya teman-teman. Terus berapa lama sih kita bisa menggunakannya? Kalau gua ya merekomendasikan ya, kalau misalnya filter kita normalnya kalau di Trans Aquatic tuh biasa top filter gini dibersihin banget itu bisa 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali kita kuras total sama filternya, medianya kita bersihin, terus kita masukin lagi gitu yang Baru. bukan yang baru sih, yang udah dicuci tepatnya. Ya, dicuci. Tapi cenderung ya, maksudnya kita lebih sering pakainya itu ketika ya misalnya kita ngomong ada akuarium, terus ikannya udah dikirim. Nah, tanknya biasa kita keringin, sekalian top filternya kita bersihin teman-teman. Tuh. Ini contoh yang bener nih, versi lebih baiknya lagi. Jadi kapas putih, SF matte. Ini harusnya Lotus Ring atau Biobol. Saya sih minta rencana mau ganti Lotus Ring nih. Jadi ini adalah fungsinya rumah bakteri teman-teman. Nah, kadang itu kapan sih kita tahu kita mesti gantinya tuh kapan? Nah, kalau yang model-model kayak gini nih, sebenarnya ini bentar lagi mesti ganti nih teman-teman. Ini tuh udah jamatnya itu dia udah keluar putih-putihnya. Biasanya itu nggak bagus tuh buat ikannya. Karena apa? Lemnya ya. Lemnya Ya, kayak kegerus gitu loh. Jadi nggak gitu bagus nih. Ini nanti mau diganti juga. Terus biasa kalau udah kotor ya kayak gini posisinya. Ini yang mesti lebih rutin dibersihin nih. Kadang ya tanpa kita sadari ya, kita lupa kalau yang kayak gini-gini ya, itu tuh kalau kotor bisa menjadi sumber penyakit juga gitu loh. Jadi kita harus lebih rutin lah membersihkannya. Kalau teman-teman di rumah mau lebih rutin bersihinnya, mungkin ya kalau di rumah cuma piara 1 ekor kita ngomong ya 3 bulan 1 kali bisa lah dibersihin top filternya, sam filternya. Cuma kalau kayak tadi kan kayak komteng kan, saya ngomong kan komteng kan agak banyak. Kalau yang kayak gitu kan terlalu padat gitu ya, terlalu padat. Jadi kayak sebulan sekali kita bersihinnya. Lanjut. Nah, teman-teman juga sering banget nih gue dapat pertanyaan, heater itu harusnya digunain apa enggak sih? Jadi gini, sebenarnya penggunaan heater itu boleh dipakai, boleh enggak teman-teman. Jadi kalau misalnya ya kita ngomong ikan anakan, kalau gue ikan anakan rata-rata 20 cm masih menggunakan heater. Heaternya gue set suhu 30 teman-teman. Nah, kalau buat ikan-ikan kayak gini nih, ikan ukuran medium lah ya, ini ukuran 35 up lah ya kurang lebih. Nah, pakai heater atau enggak sih? Nah, menurut gua nggak perlu dipakai heater kecuali ikan-ikan tersebut tuh menunjukkan gejala-gejala. Dalam artian gejalanya gini, dia mau sakit, ya tentu kita mesti heaterin. Terus juga berikutnya adalah kadang itu kita lupa kalau arowana itu kan suka suhu yang hangat. Jadi kita buat stabilinnya dulu sebelum kita tanning. Biasanya itu boleh kita pakai heater biar dia makannya bagus, pencernaannya lancar. Jadi dia tuh dengan adanya heater dia terbantu gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir, apakah heater harus on terus-menerus? Menurut gua, heater itu nggak harus on secara terus-menerus. Jadi kalau kita ngomong tadi ya, kalau ikannya mau sakit baru kita pakai heater. Ikan sakit kita pakai heater. Kalau kita mau ngelatih mental ikannya dulu nih biar galak pas di tanning, boleh pakai heater. Nah, tapi nanti kalau misalnya ikannya udah galak, kayak gini benangnya udah bagus, udah stabil, heater itu nggak perlu digunakan lagi. Bisa dicabut saja teman-teman, tidak usah lagi. Berikutnya adalah pemakaian obat. Jadi seperti teman-teman tahu, kita kan ada beberapa obat-obatan yang biasa kita rutin gunakan ya. Contohnya itu ada obat yang namanya Aquasave atau Arowana Vital. Nah, itu perlu rutin nggak sih kita gunakan? Nah, kalau gua pribadi, kalau misalnya buat teman-teman di rumah ya, yang airnya misalnya kondisinya kurang bagus atau lagi kurang bagus, boleh tuh pakai Aquasave setiap pergantian air. Itu bagus. Karena dia tuh apa namanya, bisa menetralisir kaporit bisa. Terus juga ada namanya si Chem Prime juga bagus. Terus juga ada beberapa lah hal-hal yang kayak gitu yang bisa digunakan setiap kali kita habis ganti air teman-teman. Kemudian Arowana Vital kapan kita bisa gunain? Nah, kalau gua menyarankan ketika ikan arowana kalian misalnya kita ngomong agak bodoh ya berenangnya, ada nggak ya? Tapi rata-rata di sini kayaknya mentalnya bagus sih guys. Kalau agak bodoh tuh gimana? Jadi kan arowana yang biasanya parkir, jarang berenang gitu-gitu tuh boleh tuh kita pakai Arowana Vital supaya dia ada vitamin, asupan vitamin dalam badannya sehingga dia bisa dalam artian lebih agresif lagi ya. Kan kita kasih vitamin, dia jadi lebih sehat lagi gitu teman-teman. Contoh-contoh ikan yang mentalnya bagus ya kayak gini bagus.
Nih, contoh ikan yang mentalnya bagus. Jadi ikan tuh kalau diginiin, tuh dia main. Nah ini adalah salah satu contoh-contoh ikan yang apa namanya mentalnya udah terbentuk. Tuh dia galak tuh, bisa ngadu sama sebelahnya tuh. Terus cara melihat ciri-ciri arwana kita sakit atau enggak tuh dari mana? Sebenarnya gini, kalau misalnya arwana sakit itu dia tuh udah kasih tanda-tanda teman-teman. Cuma saya nggak ada contohnya ya, tampaknya di sini ya. Jadi kalau teman-teman sadari, kadang ada beberapa ikan arwana kalau mau sakit tuh dia mulai kepak-kepak, dagingnya berenangnya cepet, berenangnya cepet. Nah itu adalah salah satu tanda ikannya mau sakit. Kalau kayak jamuran-jamuran gitu, gue rasa teman-teman udah bisa lihat jamur hitam, jamur putih, kembang sisik itu pasti terlihat lah ketika ikannya apa namanya mau sakit tuh terlihat gitu teman-teman. Oke, jadi kayaknya cukup sekian konten kali ini. Jadi teman-teman jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe channel YouTube Hans Christian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di tres.aquatic. Jangan lupa juga untuk join Telegram kita. Bye bye semuanya, salam Tres Aquatic. I'm a main squeeze, don't get it twisted. There's a problem, we gonna fix it. This ain't the type of thing you lose, so let's keep on doing what we do. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride you, we crossing the line like a champion.